Jadi tadi ada 3 fungsi ya. 3 fungsi ini yang perlu diingat bahwa dalam menjalankan hubungan dengan relasi yang baik dengan media massa, kalian mau pilih yang mana? Ya, apakah kalian pasif, setengah aktif, atau kalian mau memilih sebagai insan humas yang aktif ya. Nah, hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang pers, pertama adalah kalau kalian mengenal teman-teman dari jurnalis cetak, bagaimanapun media cetak masih ada sampai hari ini, tapi mungkin pelan-pelan akan surut ya, karena kita sudah main semuanya serba digital. Tetapi sampai hari ini masih kita lihat Kompas pun masih ada yang cetak, kemudian beberapa media lain di skala nasional maupun regional regional masih ada yang dilakukan atau yang dicetak oleh media itu. Karena itu kita perlu mengenal hal-hal pokok ya. Hal-hal pokok dari pers itu adalah sirkulasi yang pertama. Dia beredar di daerah mana aja sih? Sirkulasi. Kalau dia media cetak, dia beredar di mana aja. Kalau kalian pernah mendengar ada jurnal bikers gitu ya, jurnal bikers. Pahami nih, dia sebetulnya ingin penyebarannya apakah hanya di Jabodetabek, apakah di ibu kota saja, ya. Sama seperti warta kota, namanya warta kota, pos kota. Daerah sirkulasinya di mana ini? Oh, paling besarnya adalah di kota metropolitan Jakarta. Jadi, kalau gitu, seandainya saya ingin menyasar warga yang ada di daerah Jakarta, media yang pertama sekali harus saya sentuh adalah media yang menyasar memang target marketnya atau halayak sasarannya adalah di ibu kota, yaitu pos kota, warta kota, atau mungkin ada yang lainnya. Kalau televisi, mungkin ada televisi yang memang televisi yang memang lebih menargetkan kepada audiens yang ada di ibu kota, di Jakarta. Jadi sangat spesifik. Niche-nya, niche marketnya adalah kepada kelompok yang ada di kota Jakarta. Dia nggak ambil seluruh Indonesia. Karena dia ternyata materinya atau produk-produk yang tayang di iklan-iklannya adalah yang ada ditemukan di kota metropolitan. Jadi dia menyasar, ya udah saya mainnya di kota Jakarta aja. Jadi TV-nya hanya ditonton orang-orang yang ada di Jakarta. Korannya hanya dibaca oleh orang-orang yang tinggal di ibu kota. Majalahnya dibaca oleh mereka dari kalangan kelompok A atau A plus di Jakarta misalnya ya. Ini daerah sirkulasinya di mana lagi kalau dia itu tabloid? Ternyata di Jakarta. Jadi kita harus tahu nih ya, yang pertama adalah sirkulasi. Apakah dia nasional, global, atau dia beredar di kompleks perumahan? Karena ada majalah-majalah tertentu yang hanya beredar di kompleks-kompleks tertentu. Misalnya contoh yang di Bintaro ya dulu, mungkin sekarang saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Dulu ada yang namanya Kicau. Kicau itu majalah yang beredar di daerah Bintaro Jaya. Kemudian ada juga yang beredar di Kelapa Gading, ada yang beredar di daerah-daerah tertentu. Jadi daerah sirkulasinya di mana? Kalau memang daerah sirkulasinya untuk orang-orang yang ada di Bintaro misalnya, pakai medianya memang ada untuk eh, beredar untuk masyarakat yang ada tinggal di daerah Bintaro Jaya begitu ya. Kemudian jangkauan pembacanya. Kalau kita sebut jangkauan pembaca, berarti ini berkaitan dengan demografi dan psikografi dari target audiens si media itu. Demografi, psikografinya dari si pembaca media itu atau dari si penontonnya. Karena kita nggak bisa bilang kalau targetnya ini adalah misalnya sebutlah sebuah produk kosmetik ya, produknya harganya murah gitu ya. Berarti itu kelasnya dari segi psikografi maupun demografinya bukan di kota Jakarta. Ya, kalau dia murah dia mungkin ke pinggir mungkin. Atau makin kelompoknya kelompok C. Kemudian orang-orang dari SSE-nya, status sosial ekonominya adalah mereka yang berada di bawah eh, apa? Saya nggak mungkin di bawah UMR atau sesuai dengan UMR ya penghasilannya. Itu yang menjadi target marketnya. Jadi tadi daerah sirkulasi kemudian jangkauan pembaca ya. Daerah sirkulasi tadi nasional
global, kemudian kompleks perumahan dan seterusnya. Kalau kita masuk jangkauan pembaca dari aspek psikografi dan demografi. Gimana status sosial ekonominya, gimana latar belakang pendidikannya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah metode distribusinya. Metode distribusinya seperti apa? Ada orang-orang tertentu yang berlangganan media-media cetak. Ada orang-orang tertentu yang membeli sesuai dengan isu yang ada di media itu aja. Ada orang-orang tertentu yang kalau cari berita dari TV, dia hanya di TVX. Tapi ada berita-berita tertentu yang dia tahu biasanya ada TV yang menyeleneh gitu, dia mungkin akan pindah ke channel yang lain. Karena dia tahu channel ini agak beda gitu biasanya. Atau ada juga metode distribusinya tadi saya sebutkan berlangganan atau melalui agen, atau ada yang dilakukan dengan cara bergabung dengan komunitas tertentu. Misalnya, kalau kalian masuk ke komunitas atau hobi ya, kalau kalian sukanya handphone, ponsel gitu ya, maka media ini adalah media-media yang berkaitan dengan ponsel. Kalau kalian suka bercocok tanam, mungkin medianya adalah yang berkaitan dengan segala hobi cocok tanam begitu. Jadi nanti metode distribusinya mungkin di komunitas bercocok tanam. Jadi kalian harus memahami cara metode distribusi dari si media itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke bagian apa sih yang membuat konflik biasanya atau pertentangan antara humas dan pers. Apa yang bisa menimbulkan konflik antara humas di satu sisi dengan pers di sisi yang lain? Kan kita padahal dari tadi bicara kalau bisa menjalin sesuatu yang mutual understanding, sesuatu yang complementary, saling melengkapi, sesuatu yang kondusif, sesuatu yang saling menguntungkan, ya, simbiosis mutualisme gitu ya. Tapi bisa saja ada konflik. Kenapa bisa ada konflik? Nah, karena dari segi humas ya, dia akan memaksimalkan pengetahuan dan pemahaman dari halayak itu tergantung semuanya dari titik poinnya adalah untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi buat si humas yang penting adalah menurut gue nih penting karena gue harus menceritakan produk gue. Produk saya nih harus diterima market. Jadi yang saya ceritakan adalah dari aspek saya sebagai institusi. Ya, saya pengen nih air mineral ini dikenal publik. Itu saya sebagai humas akan menceritakan dari kepentingan kenapa sih produk ini menarik, kenapa sih produk ini harus masuk ke atau bisa diekspansi di masyarakat. Ini dari sayanya. Saya pengen media menulis tentang apa yang saya mau. Nah, sedangkan si jurnalis dalam hal ini, dia harus menuliskan atau menyampaikan segala informasi ini secara objektif. Ya, secara objektif. Sehingga memuaskan keingintahuan dari si publik. Jadi misalnya tadi saya bilang, produk ini adalah yang terbaik. Produk ini dikemas sedemikian rupa dengan plastik yang bisa di-recycling. Kamu ceritain dong ke publik bahwa ini adalah yang terbaik. Padahal si media, dia harus lebih mengelaborasi lagi pengertian bahwa ini adalah produk yang terbaik. Misalnya, dia menempatkan dirinya di titik netral ya, objektif. Dia perlu tahu air ini datang dari mana sih? Apakah air memang dari sumber mata air yang tidak diolah, jadi langsung di packaging seperti ini, atau dia dari menggali suatu sumur di titik di mana air itu keluar lalu diolah, dimasak lagi sampai titik
sekian derajat Celcius, ya, sehingga dia ini dinyatakan sehat dan seterusnya, tidak membuat orang jadi sakit perut lah atau apa, sudah membunuh kuman lah dan sebagainya, gitu ya. Dia perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik. Aman nggak nih? Diolah nggak? Steril nggak? eh Mengandung apa aja di sini? Walaupun putih, ada yang bilang ada manis-manisnya, kadang ada yang bilang begitu ya. Walaupun nggak ada gula sebenarnya, tapi dia bilang ada manis-manisnya. Berarti ada yang diolah dengan proses tertentu ya. Nah, itu kenapa? Nah, tugas si jurnalis kan menceritakan versi dia, versi jurnalis. Karena segala pertanyaan dari si Jihan, Najwa maupun si Brian Todo itu diwakili oleh si media. Jadi walaupun Brian Todo ini bilang, ya pokoknya ceritakan aja. Di Indonesia kamilah satu-satunya yang membuat seperti ini. Iya, tapi uniknya apa? Si Novel juga bilang, kenapa ini? Kenapa dia satu-satunya? Bagusnya di mana? Sehingga semua pertanyaan kita dari 40 orang mungkin yang ada di ruang kelas Zoom saat ini, semua bisa ditanyakan oleh si jurnalis kepada si produsen produk ini. Dia sudah mewakili konsumen. Dia sudah bekerja dengan baik. Jadi nggak hanya mendengar si humasnya bilang, ini kami nih yang terbaik loh mas, ini cuma kami doang loh mas. Nah itu kan hanya pendapat si PR, ini pendapat jurnalis. Sehingga kadang-kadang PR akan merasa bahwa yang penting ini loh mas kamu tulis. Si jurnalis merasa itu nggak penting ya, lu mah menggarami kayak air laut, nggaremin dirinya sendiri, muji-muji barang elu gitu ya. Jadi ini nggak ketemu. Tapi kalau kita sudah, tadi saya mention, ada mutual understanding, si humas paham bahwa tugas si jurnalis adalah menggali, mencari tahu, menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh si jurnalis, maka kita sudah siap juga menjawab pertanyaan jurnalis itu. Sehingga yang ada adalah hubungan yang erat dengan media, bukan kita gontok-gontokan atau berseteru. Ya, kadang-kadang kita ini teori seperti ini ya. Kalau saya cerita ke kalian, jangan kalian pikir ini sesuatu yang ya ini simple kok. Menjalin hubungan seperti ini simple kok. Padahal begitu kalian kerja di sebuah institusi, bosnya bilang, bos kamu ya maksud saya, bos kamu bilang, ini apa namanya, eh, ini kita punya ini paling oke. Kamu harus bisa bilang bahwa ini diterima oleh mayoritas orang Indonesia karena ini kuat gitu ya. Tapi kan media perlu tahu ini kuat kenapa sih? Kalau air panas masuk di sini ke plastik ini, apakah dia berubah menjadi racun? Itu yang dibutuhkan nggak hanya sekedar ini kuat, ini tangguh, ini tahan lama, ini bisa menyimpan panas sampai dengan 12 jam dan seterusnya. Tapi dia ingin tahu ini aman, ini tidak mengandung racun, walaupun diulang-ulang, karena kalau katanya kan ini kalau plastik tertentu kita ulang-ulang itu tidak baik, ya, karena ada yang berubah dan seterusnya, ada yang bilang jadi bahaya. Nah, kita kita kan mewakili si publik ya. Jadi untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan publik, kita harus menggalinya dan kita harus lebih sensitif terhadap namanya juga dia kan mewakili pertanyaan si Netanya, mewakili pertanyaan Siti Alicia, pertanyaannya siapa namanya si Sheila Ramadina gitu ya. Jadi bisa dimaklumi kalau semua pertanyaan itu jangan sampai kesannya ingin mengadili si produsen, tapi dia mewakili pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kalau ini udah jalan, produknya pasti akan bagus di tengah publik. Nah, itu perannya kenapa kita butuh mereka. Karena mereka lah yang akan menyampaikan kepada publik tentang produk kita atau kebijakan-kebijakan kita atau policy yang kita sedang ambil gitu ya. Nah, jadi apa namanya si humas tugas si humas ini seringkali memaksimalkan pengetahuan dan pengertian halayak terhadap perusahaan, tapi kalau dia memaksakan pendapatnya
harus ditulis oleh media, itulah yang akhirnya menimbulkan konflik. Karena apa yang penting bagi si humas, apa yang penting bagi si jurnalis nggak ketemu. Jadi apa yang penting bagi si humas adalah apa yang penting juga bagi publik. Apa yang ditanyakan oleh si jurnalis adalah apa yang memang diharapkan oleh publik juga. Jadi atas nama publik ini kedua-duanya harus memiliki mutual understanding. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mbak, saya ingin bertanya, Mbak. Eh, ini kan dulu waktu semester 1 sempat diajarin tentang PR dan media. Ini tuh eh, masuknya itu ke media yang mana ya, Mbak? Apa earned media apa shared media, Mbak? Kalau berhubungan dengan ini. Earned media atau share media? Dulu yang earned media kamu bisa jelaskan apa pendapat apa yang dimaksud dengan earned media? Kalau earned media itu menurut sepemahaman saya dulu, Mbak, itu adalah sebuah kayak publisitas yang kita dapatkan berkat usaha kita gitu. Entah itu melalui influencer atau word of mouth. Tapi dari perusahaan kita tuh kita kayak sudah melakukan usaha Membayar. yang baik gitu. Ya, kita tapi membayar. Iya kan? Kamu kan harus membayar si influencer kan? Oh, itu termasuk ke paid ya, Mbak, berarti? Bentar, saya tadi kan kamu bilang eh, mempublikasikan, mengkomunikasikan perusahaan kita tapi menggunakan influencer, gitu ya? Tadi kan? Iya. Correct me if I'm wrong ya. Apakah itu tadi yang kamu maksud? Oh, oh, maksud saya tuh influencernya itu Mhm. mengomongin kita tuh bukan karena kita reach out, Mbak, tapi Mhm. karena kita dari perusahaan kita tuh ada yang bagus sehingga diomongin sama mereka gitu loh. Walaupun tanpa Mhm. kita minta seperti itu. Oke, Kayak berarti istilahnya word of mouth gitu, Mbak. iya, berarti maksud kamu jadi kita sebagai humas do something ya, ternyata Iya, menjadi perbincangan menarik ya sehingga menjadi perbincangan publik, kita mendapatkan publisitas gratis dalam tanda petik ya, publisitas iya, gratis Mbak. dalam tanda petik. Nah, akhirnya mungkin lewat WOM yang tadi kamu mention sebelum ini dari word of mouth-nya ya, kita mendapatkan Iya, semakin Mbak. ada stressing, orang semakin ngomongin perusahaan kita. Jadi artinya ini terbalik. Jadi kita tidak membayar si Ansel Lopez gitu ya untuk ngomong baik tentang kita. Bukan yang seperti itu kan? Iya kan? Bukan, Mbak. Bukan. Kita nggak bayar misalnya siapa ya namanya? Itu dua orang kakak adik kok saya lupa sih. Siapa Lopez? Satunya lagi saya lupa ya. Andovia sama Jovial, Mbak. Oh ya, jovial. Jadi gini, ketika kamu sudah berhasil sebagai seorang humas dengan sebuah campaign mungkin atau dengan sebuah usaha sehingga ini menjadi besar di publik ya, besar di publik, orang lalu ngomongin, orang bahas, wah keren nih si Noval nih strateginya. Waduh, kita nggak nyangka ya, dia launching suatu produk orang yang datang tuh rame, strategi yang diterapkan eh, apa namanya? Bukan marketingnya ya yang saya bahas ya, tapi dari aspek komunikasinya ya. Karena kamu menerapkan sesuatu yang ada uniqueness, kamu bikin lalu orang langsung membahas, membicarakan kita di media massa, lalu orang mengulasnya di TikTok, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan earn media, artinya sesuatu yang kita bagi, kita share kepada publik, lalu publiknya sendiri yang seperti bola salju menggelembungkan, gitu ya, Noval. Itu nggak yang kamu tanyakan? Iya, Mbak, betul, Mbak. Iya. Nah, itu termasuk berarti kan kita tidak membutuhkan media di situ, Noval kan?
Oh, jadi mereka datang sendiri ke kita begitu maksudnya. Sekarang gini, mereka ini siapa yang kamu maksud? Mereka datang sendiri Si ke kita. ini apa persnya Mbak, media apa orang-orang medianya ini. Kita nggak bicara kita mengundang pers kan, tapi eh, apa namanya? Kamu gini, kamu semua ini kan lagi hangat ya soal pilpres, ya. Kita sekarang lagi hangat soal pilpres. Kita nggak mengundang media untuk meliput si siapa ya namanya si yang, aduh, yang uhui gitu, siapa sih namanya? Dia Saya jadi ini, Mbak, siapa namanya? Komeng. Oh iya si Komeng. Nama aslinya siapa sih Komeng ini, Rizky? Alfiansyah. Alfiansyah siapa gitu, Mbak? Saya lupa juga. Oke, kamu lihat kan hasilnya dia ini ya tinggi sekali dibanding orang lain ya, si Komeng Iya, ini Mbak. ya. Iya. Nah, Komeng ini mengundang media kan, dia nggak bilang, "Hei kalian iniin gue dong," gitu ya. Dia nggak bilang, "Liput gue dong, gue lagi nyalek nih." Dia nggak melakukan itu kan, Rizky sama Naufal. Iya, Mbak. Ya. Kayaknya Nah, cuman aja jadi makanya orang coblos dia. oke. Jadi orang coblos dia, tapi akhirnya ada yang tahu nih ya, wah dia nggak pakai apa-apa, dia banyak banget yang nyoblos. Lalu orang taruh di sosmed, ya. Lalu kamu share lagi, mungkin ada yang stitch, lalu dibahas, ya kan? Dianalisis, ya. Nah, setelah dianalisis, baru media tertarik. Ini baru media tertarik nih. Bukan dari awal kita menggunakan media untuk mempublikasikan orang ini. Ini jadi berbeda kan ya. Misalnya gini, "Hey, Mbak Amel nih mau nyalon nih, saya ngundang media dong, blocking. Kalau di TV saya blocking time, kalau di space saya blocking gitu." Lalu rame-rame media bercerita. Tapi ini tidak, hanya dari siapa yang menang. Tadi si Rizky nyebut namanya, misalnya si Komeng itu tadi ya, yang namanya disebut Rizky. Dari mulut ke mulut, kemudian dari mulut ke mulut kita sharing di media sosial. Lalu media sosial, oh ini lagi, terus. Nah ini nih, ini kategorinya sebenarnya masuknya udah ke earn media. Bukan kita menjalin hubungan dengan media lebih dulu, mengangkat nama seseorang, lalu orang itu terkenal. Bukan yang seperti itu sebenarnya, ya. Eh, Kalau paid media malah sebaliknya ya, kita bayar media, kita blocking time, kita beli space-nya ya, kita beli space-nya dia, kita minta di display. Misalnya gini, kalau Hari Kartini kita biasanya pasang tuh selamat Hari Kartini dengan kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu atau apalah gitu. Itu kita bayar, itu paid media. Itu paid. Kita udah bayar tuh untuk itu. Pasti ada berita kita, uang kita udah bayar kok. Ya kan, udah kita tempatnya udah di situ tuh. Durasinya misalnya berapa detik di TV udah kita beli tuh waktu space-nya. Ya. Nah, tapi kalau yang earn media ini bukan yang seperti itu, kita nggak bayar. Tapi terbalik, nanti setelah dia ngetop, si Komang sekarang lagi, si Komeng ini kan lagi dikejar-kejar nih sekarang, ya kan? Tapi karena mulanya bukan media yang ngangkat dia, ya kan? Terbalik. Seperti itu ya, Noval. Apa cukup jelas nggak? Ada lagi nanti yang disebut dengan own media, own media yang kita miliki ya. Ini lain lagi. Ini udah bicara situs web, web platform media sosial dari institusi kita. Oke, Baik Mbak, bisa kita makasih ya lanjut, Mbak. bisa kita lanjut ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Tadi sampai di media dan tentangan antara humas dengan jurnalis. Yang berikutnya adalah media dan opini publik. Udah pasti nih ya. Opini publik itu sering diekspresikan melalui media atau bahkan dibentuk oleh media. Sehingga opini publik ini bisa saja negatif, bisa positif.
ya. Media bisa menjatuhkan reputation seseorang atau sebuah institusi atau badan tertentu, ya. Tapi dia juga bisa membangun reputasi perusahaan itu yang tertentu dari sebuah organisasi atau institusi. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih prinsip-prinsip hubungan pers yang baik. Prinsip-prinsip hubungan yang perlu kita perhatikan dalam membina hubungan dengan pers. Dari tadi tuh saya udah bilang bahwa kita perlu melayani, tapi bukan pelayan, ya. Sehingga prinsip hubungan pers yang baik yang pertama adalah memahami dan melayani. Memahami dan melayani. Kedua adalah membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya atau sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, memprovide ya kebutuhan rekan-rekan media dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, disertai dengan materi yang berkualitas baik. Apa tuh materi yang berkualitas baik? Kalau kita bikin misalnya jawabannya saya kirim lewat video aja ya Mas gitu atau Mbak gitu. Kita kirim, kita tapping sendiri, kita kirim. Jangan sampai setelah kita kirim suaranya kecil banget ya. Jadi ketika tayang nanti nggak begitu terdengar ya. Atau kita kirim fotonya jauh, Mbak Amelia jauh banget begini ini. Saya kirim nih fotonya ke media ya. Tapi kalau saya muncul dekat begini, itu adalah memang yang biasanya kriteria yang dibutuhkan oleh media. Ya, kemudian jadi kualitas yang baik itu foto kita berikan baik, kalau video kita berikan suaranya bagus, lightingnya bagus gitu ya. Walaupun kadang-kadang di era sekarang ya, kalau kalian mungkin ada yang iseng Google Mbak Amel, kok Mbak Amel kadang di interview media tuh gitu ya, atau kayaknya berantakan banget, atau mungkin tidak kok kadang-kadang rapi, kadang-kadang bagus gitu, kadang-kadang gimana gitu ya. Ya karena kadang rekan-rekan media itu dikejar deadline. Jadi mereka bilang, Mbak boleh nggak dalam 1 jam saya udah terima Mbak. Padahal kita nggak sempat ucap, nggak sempat apa-apa, tinggal tapping gitu ya. Tapi sedapat mungkin adalah membuat, nih seperti saya bikin ke sini nih, kalian bisa lihat saya dari deket ya. Lalu suara saya jelas, daripada saya dengan jarak segini, saya berikan ke media, tanggapan saya, lalu suara saya kecil seperti ini, tidak bisa apapun yang nah gitu kan nggak kedengeran kan sama kalian, itu mau tayang di televisi, orang nggak dengar, untuk apa diberikan, akhirnya media nggak pakai materi yang kita berikan tadi, jadi percuma, padahal kita mungkin memberikan tanggapan yang penting, yang memang ditunggu-tunggu orang gitu ya. Kemudian kita bekerja sama dalam yang pertama tadi memahami dan melayani media, kedua membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, yang ketiga memberikan kualitas bahan atau materi yang baik, yang keempat adalah bekerja sama dalam penyediaan materi. Misalnya apa? Untuk wawancara. Ya, kalau dia bilang, Mbak, saya butuh wawancara wakil rektor UI misalnya. Mbak, saya butuh wawancara bagian desain di perusahaan di Coca-Cola misalnya. Saya butuh wawancara orang yang membuat misalnya, Mbak, saya butuh orang yang mendesain. Ini nih, dia lagi bercerita tentang ilmu membuat ini tuh ada ilmunya ya. Jadi dia pengen banget mendapatkan orang yang sangat sedikit mungkin di Indonesia ini, belum banyak ya, yang bisa membuat kemasan di botol seperti ini dengan segala informasinya.